Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 194B ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer pada PT Pertamina. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan Astagfirullahaladzim. Ulang. Kenapa? Di sini saya akan memperkenalkan. Suka macet Anggota emang. kelompok. Suka macet emang. Menurut gue lanjut aja deh walaupun salah. Nanti diedit ya? Dipotong-potong aja gak sih? Boleh sih. Dede ngulang aja kali ini ngulang. Ya. Terakhir. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 194B akan mempresentasikan materi mengenai teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer pada PT Pertamina. Ya, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 194B. Yang pertama ada Rizky Rizaldi dengan NPM 19110310039. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Syahab Abdullah dengan NPM 19110310063. Yang ketiga ada Fira Indah Sabila dengan NPM 19510310001. Dan yang terakhir ada Ega Zulkarnain dengan NPM 19510310029. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Rizky, kepada Rizky dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari bab teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer mengenai yang pertama serangan dan penyalahgunaan komputer. Di mana di dalam materi ini serangan dan penyalahgunaan komputer ini ada hacking. Untuk yang pertama itu hacking adalah akses, modifikasi, atau penggunaan alat elektronik atau beberapa elemen dari sebuah sistem komputer yang tidak sah. Kebanyakan hacker menerobos ke dalam sistem menggunakan kerusakan yang diketahui dalam sejumlah sistem pengoperasian atau program aplikasi, atau akibat dari pengendalian akses yang buruk. Sebuah perusahaan perangkat lunak memperkirakan ada lebih dari 7.000 kerusakan yang diketahui pada perangkat lunak yang dirilis setiap tahunnya. Selanjutnya ada hijacking atau pembajakan, di mana pembajakan ini sendiri adalah pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa pengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Selanjutnya ada spamming, di mana spamming merupakan cara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta ke banyak orang pada saat yang sama, biasanya berupa upaya untuk menjual sesuatu. Sebuah blog, singkatan dari weblog, adalah sebuah situs yang memuat sejumlah atau komentar online. Pada hacker menciptakan splog, gabungan dari spam dan blog, dan link ke situs yang mereka miliki untuk meningkatkan Google PageRank mereka, yang mana biasanya merupakan cara sebuah halaman situs direkomendasikan oleh halaman lain. Oleh karena halaman dengan PageRank tinggi muncul pertama di halaman hasil pencarian, sejumlah splog diciptakan untuk secara tidak wajar memacu kesan iklan berbayar dari pengunjung, menjual sejumlah link, atau mendapatkan situs baru yang terdaftar. Selanjutnya ada spoofing, di mana spoofing ini adalah membuat komunikasi elektronik terlihat seolah mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari penerima. Selanjutnya ada serangan zero day atau zero day attack atau serangan zero hour, adalah sebuah di antara waktu kerentanan perangkat lunak baru ditemukan dan waktu sebuah serangan pengembang perangkat lunak merilis patch untuk memperbaiki masalah tersebut. Selanjutnya ada cross-site scripting atau XSS, di mana ini adalah sebuah kerentanan dalam halaman situs dinamis yang memungkinkan penyerang untuk menerobos mekanisme keamanan sebuah browser dan memerintahkan browser korban untuk mengeksekusi kode, mengira bahwa perintah tersebut berasal dari situs yang dikehendaki. Selanjutnya ada serangan limpahan buffer atau buffer overflow attack. Terjadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih besar daripada limpahan input atau input buffer yang dikesampingkan untuk menerimanya.
Limpahnya yaitu meyakinkan aplikasi untuk menjalankan kode SQL yang tidak diinginkan untuk dijalankan dengan memanfaatkan kerentanan database. Ini adalah satu dari beberapa kerentanan yang dapat terjadi ketika satu bahasa pemrograman dilekatkan ke yang lainnya. Injeksi SQL ini yang berhasil dapat membaca data sensitif dari database, memodifikasi, mengungkapkan, menghancurkan, atau membatasi ketersediaan data, memungkinkan penyerang untuk menjadi administrator database, memalsukan identitas, dan menerbitkan perintah sistem pengoperasian. Serangan injeksi SQL ini dapat memiliki dampak signifikan yang hanya dibatasi oleh kemampuan penyerang dan imajinasi serta pengendalian sistem. Selanjutnya ada masquerading atau impersonation adalah berpura-pura menjadi pengguna yang sah untuk mengakses sebuah sistem. Selanjutnya ada piggybacking, di mana piggybacking ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, penggunaan secara diam-diam jaringan WiFi tetangga. Hal ini dapat dicegah dengan menyediakan fitur keamanan dalam jaringan nirkabel. Makna yang kedua yaitu menyadap ke dalam sebuah jalur komunikasi dan mengunci secara elektronik pengguna yang sah sebelum pengguna tersebut memasuki sistem yang aman. Pengguna yang sah tanpa sadar membawa pelaku ke dalam sistem. Untuk makna yang ketiga yaitu seseorang yang tidak berwenang mengikuti seseorang yang berwenang memasuki pintu yang aman, menerobos pengendalian keamanan fisik seperti keypad, kartu identitas, atau pemindai identifikasi biometrik. Selanjutnya ada pemecahan kata sandi atau password breaking adalah memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang membuat kata sandi valid, mendeskripsikannya, dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atas program, file, dan data. Dan selanjutnya ada word dialing adalah memprogram sebuah komputer untuk menghubungi ribuan sambungan telepon guna mencari dial-up modern lines. Selanjutnya ada kebocoran data atau data leakage adalah penyalinan data perusahaan tanpa izin. Selanjutnya ada pod slurping, di mana pod slurping ini merupakan penggunaan sebuah perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan seperti iPod atau flash drive untuk mengunduh data tanpa izin. Selanjutnya ada teknik salami atau salami teknik, dipergunakan untuk menggelapkan uang. Irisan salami pada satu waktu dari berbagai rekening berbeda. Sebuah teknik salami telah diberi nama dalam penipuan rundown atau rundown fraud. Seluruh perhitungan bunga dipotong menjadi dua posisi desimal dan kelebihan desimal diletakkan dalam akun yang dikendalikan pelaku. Tidak ada yang menyadari selama seluruh buku besar seimbang. Dari waktu ke waktu, pecahan-pecahan dari sen tersebut bertambah hingga jumlah yang signifikan, terutama ketika biaya dihitung secara harian. Selanjutnya ada pemerasan dunia maya atau cyber extortion, di mana pemerasan dunia maya ini merupakan pengancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan atau seseorang apabila sejumlah uang tertentu tidak dibayarkan. Selanjutnya ada cyberbullying, di mana cyberbullying ini menggunakan internet, telepon seluler, atau teknologi komunikasi lainnya untuk mendukung perilaku yang disengaja, berulang, dan bermusuhan yang menyiksa, mengancam, mengusik, menghina, dan memperlakukan atau membahayakan orang lain. Cyberbullying ini biasanya terjadi pada anak-anak muda. Penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh remaja dan pra-remaja melaporkan beberapa bentuk dari cyberbullying. Antara hukum cyberbullying telah disahkan di sejumlah negara bagian. Selanjutnya ada sexting, di mana sexting ini merupakan pertukaran pesan teks dan gambar yang terang-terangan bersifat seksual, biasanya menggunakan perantara telepon. Sebuah bentuk turunan dari cyberbullying adalah mengirim dan bagikan gambar-gambar atau pesan-pesan kepada orang-orang yang tidak pernah berniat untuk melihat atau membacanya. Selanjutnya ada terorisme internet atau internet terrorism. Ini merupakan menggunakan internet untuk mengganggu perdagangan elektronik atau e-commerce dan komunikasi serta untuk membahayakan komputer. Selanjutnya ada misinformasi internet atau
internet misinformation, yaitu menggunakan internet untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Ini misinformasi internet ini bisa dikatakan sebagai hoax. Selanjutnya ada penipuan lelang internet atau internet auction fraud, yaitu menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain. Dan selanjutnya ada penipuan pump and dump internet, yaitu menggunakan internet untuk menaikkan harga saham dan menjualnya. Pelaku pump and dump melakukan 3 hal. Yang pertama, mereka membeli jumlah saham tertentu dengan harga murah dan diperdagangkan dengan jumlah terbatas tanpa menaikkan harganya. Yang kedua, mereka menggunakan sejumlah spam email, teks, tweets, dan keterangan di internet untuk menyebarkan informasi yang kelewat optimis atau informasi yang salah mengenai perusahaan untuk menciptakan hiruk-pikuk pembelian yang meningkatkan harga saham. Yang ketiga, mereka menjual saham kepada investor yang tidak curiga dengan harga yang melambung dan mengantongi laba yang memuaskan. Segera setelah mereka berhenti mempromosikan saham tersebut, harga saham jatuh dan para investor kehilangan uang mereka. Selanjutnya ada penipuan klik atau click fraud, yaitu memanipulasi jumlah klik untuk meningkatkan tagihan periklanan. Yang selanjutnya ada penjejalan situs atau web cramming, di mana penjelasan situs ini menawarkan situs gratis selama sebulan, mengembangkan situs tak berharga, dan membebankan tagihan telepon dari orang yang menerima tawaran selama berbulan-bulan, terlepas apakah mereka ingin melanjutkan menggunakan situs atau tidak. Dan untuk yang terakhir, yaitu pembajakan perangkat lunak atau software piracy, yakni menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak berhak cipta tanpa izin, di mana 3 bentuk pembajakan perangkat lunak yang sering terjadi itu yang pertama, menjual sebuah komputer dengan perangkat lunak ilegal yang telah dimuat sebelumnya. Yang kedua, memasang sebuah salinan lisensi tunggal untuk beberapa mesin. Dan yang terakhir, memuat perangkat lunak pada sebuah server jaringan dan mengizinkan akses tak terbatas untuk melanggar persetujuan lisensi perangkat lunak. Itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial atau social engineering merujuk pada teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah sistem dan mendapatkan data rahasia. Di sini terdapat berbagai cybercrime atau rekayasa sosial. Yang pertama yaitu pencurian identitas. Pencurian identitas yaitu mengambil identitas seseorang, biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal seperti nomor sosial, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Yang kedua ada retesting, yaitu menggunakan skenario diciptakan untuk meningkatkan kecenderungan agar korban membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Yang ketiga ada posing, yang dimana posing ini adalah menciptakan bisnis yang terlihat sah, biasanya produk baru dan menarik untuk mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan, tetapi tidak pernah mengirimkan barangnya. Para pelaku penipuan juga menciptakan situs daftar pekerjaan untuk mengumpulkan informasi rahasia. Yang selanjutnya itu phishing. Apa sih phishing? Phishing adalah mengirimkan sebuah pesan elektronik dan berpura-pura sebagai sebuah perusahaan yang sah, biasanya institusi keuangan, dan meminta atau memverifikasi informasi serta sering pula memberi peringatan mengenai konsekuensi permintaan tersebut. Yang ketiga, atau yang selanjutnya yaitu cording. Cording mengacu pada aktivitas yang dilakukan pada kartu kredit curian, termasuk melakukan pembelian kecil secara online untuk memastikan apakah kartu kredit tersebut masih valid serta membeli dan menjual nomor kartu kredit curian. Yang terakhir yaitu farming.
Farming adalah mengarahkan lalu lintas sosial ke situs palsu. Jika Anda dapat mengubah nomor perusahaan pada buku telepon menjadi nomor perusahaan telepon lain, orang-orang yang menggunakan buku telepon tersebut menghubungi perusahaan tersebut akan terhubung dengan Anda. Begitu pula dengan tiap situs yang dimiliki alamat IP khusus pada perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu malware. Apa sih malware sebenarnya? Malware adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, klien atau jaringan komputer berbagai jenis yang dapat merusak software komputer tersebut. Nah, di sini terdapat berbagai macam contoh-contoh dari malware, yaitu terdapat spyware, adware, scareware, trojan horse, bom waktu dan bom logika, sebuah pintu jebakan, super zapping, virus komputer, blue snerving, dan blue bugging. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Studi kasus. Data internal Pertamina bocor pada tanggal 19 Maret 2021 oleh akun Twitter Data Tracer diunggah terjadinya hacking pada PT Pertamina. PT Pertamina dikabarkan diretas dan bocor. Kemudian data yang diretas berukuran 430,6 MB itu diunggah ke situs dark web oleh hacker yang bernama Ransom EXX. Ransom EXX mengklaim telah meretas perusahaan minyak dan gas alam milik negara Indonesia dan membocorkan data internal ke dark web. Nah, data 26 korban dicuri oleh peretas. Ke-26 korban merupakan perusahaan yang bergerak di industri yang sama dengan PT Pertamina EP. Sementara itu, cybersecurity researcher dan konsultan Teguh Aprianto juga menyatakan di Twitternya bahwa peretas baru saja merilis satu bagian data internal milik Pertamina EP. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vira Indah Sabila. Menurut pakar teknologi informasi Universitas Pakuan, Jawa Barat, Dr. Andi Khairunas, data internal PT Pertamina yang telah diretas terjadi karena keamanan sistem TI yang tidak memadai. Menurutnya, seluruh aplikasi yang diretas secara offline maupun online karena web-based memiliki kualitas tidak baik. Dalam hal ini, tim TI Pertamina tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Dengan kata lain, programmer yang membuat sistem keamanan harus dapat memprediksi kapan sistem dikembangkan ke tingkat yang sangat aman. Pada saat yang sama, fakta hacking data internal Pertamina menunjukkan bahwa peretas sebenarnya ingin menguji keandalan perangkat milik perusahaan seperti Pertamina. Kalaupun dilihat, tidak menutup kemungkinan tidak ada tim independen dari BUMN yang bisa memantau keberadaan ancaman hacker seperti yang terjadi saat ini. Bahkan banyak asosiasi komputer yang dapat diajak bekerja sama dengan BUMN untuk memantau semua aplikasi perusahaan milik negara tersebut. Kasus ini berkaitan dengan serangan dan penyalahgunaan komputer, di mana terjadinya hacking tersebut karena sistem keamanan pada PT Pertamina kurang baik atau berkualitas, sehingga para hacker dapat dengan mudah meretas dan diunggah di situs dark web. Kebocoran data tersebut dapat merugikan perusahaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.